Halo guys, kembali lagi dengan saya Sinta Oktaviana Putri. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang semantik. Kalian tahu nggak apa yang akan kita bahas mengenai semantik? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian semantik. Dan yang kedua, kita akan mempelajari unsur semantik. Yang ketiga, kita akan mempelajari jenis semantik. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari contoh dari semantik. Kalian tahu nggak apa itu semantik? Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Selanjutnya, ada beberapa pengertian semantik dari para ahli. Dan yang pertama dari Abdul Khair. Dia berpendapat bahwa semantik merupakan hubungan kata dengan konsepsi makna pada suatu kata atau kalimat tersebut. Dan yang kedua, menurut Woolford dan Hesley, semantik ialah kata semantik sebenarnya istilah teknis yang mengacu pada studi tentang makna bahasa. Dan yang terakhir, menurut Palmer, semantik adalah sebuah istilah yang biasanya digunakan untuk mengarahkan kepada suatu studi atau keilmuan tentang makna. Dan karena makna merupakan bagian dari bahasa, jadi bisa kita simpulkan bahwa semantik adalah salah satu cabang dalam ilmu kebahasaan atau linguistik. Simpulan dari pengertian semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang makna. Seperti contoh penggunaan kata cewek atau wanita akan dapat menunjukkan identitas kelompok penuturnya. Nah, yang kedua, kita akan mempelajari tentang jenis semantik. Kalian sudah tahu nggak jenis semantik itu ada apa saja? Jenis semantik yang pertama itu ada semantik leksikal. Apa itu semantik leksikal? Semantik leksikal adalah cabang semantik yang menyelidiki makna unsur-unsur kosakata suatu bahasa secara umum sebagai satuan mandiri tanpa memandang posisinya dalam kalimat. Dan yang kedua, ada semantik gramatikal. Semantik gramatikal yaitu mengkaji sebuah makna gramatikal yang memiliki adanya kata, frasa, morfem, klausa, dan juga kalimat. Adapun tataran bahasanya yaitu morfologi dan sintaksis. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari unsur semantik. Unsur semantik dibagi menjadi berapa sih? Unsur semantik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada tanda dan lambang. Kedua hal ini adalah hal-hal yang harus ada di ilmu kebahasaan. Walaupun berakar dari ilmu linguistik, namun jika tanda dikembangkan menjadi suatu teori yang disebut semiotik, akan memiliki 3 aspek yang mempunyai kaitan dengan semantik. 3 aspek tersebut adalah sintaksis, pragmatik, dan semantik. Nah, unsur semantik yang kedua adalah hubungan referensial dan makna leksikal. Unsur leksikal adalah makna terkecil yang bisa didapat dari sebuah ilmu bahasa. Makna leksikal ini dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Makna leksikal adalah keseluruhan kata dan infleksi yang harus diartikan dalam suatu konstruksi. Unsur semantik yang ketiga ada penamaan. Yang dimaksud dari penamaan itu adalah proses pencarian atas lambang bahasa yang digunakan untuk menggambarkan konsep suatu objek, proses suatu objek, dan hal-hal lain. Yang keempat, ada contoh semantik. Di sini saya mengambil contoh semantik gramatikal. Di sini saya menggunakan kata jalan. Contoh yang pertama, Andi jalan kaki menuju rumah setiap pulang sekolah.
Di dalam kalimat ini, arti kata jalan adalah berpindah dari suatu titik ke titik lainnya. Dan contoh yang kedua, Maya suka jalan-jalan di malam hari, menikmati indahnya pemandangan kota. Di kalimat ini, kata jalan mengalami pengulangan sehingga memiliki makna yang berbeda, yakni berkeliling. Dan contoh yang ketiga adalah, jangan khawatir, kita akan menemukan jalan keluar dari masalah ini. Di kalimat ini, kata jalan telah menjadi kata majemuk sehingga memiliki makna yang berbeda, yakni solusi. Kesimpulannya, walaupun sama-sama kata jalan, tapi memiliki makna yang berbeda-beda. Contoh yang pertama itu memiliki makna berpindah dari suatu titik ke titik lainnya. Dan contoh yang kedua memiliki makna berkeliling. Dan contoh yang ketiga memiliki makna solusi. Dan selanjutnya saya mengambil contoh dari semantik kontekstual. Saya memilih kata badan sebagai contoh semantik kontekstual. Contoh yang pertama, entah mengapa seluruh badanku terasa sangat sakit. Dan contoh yang kedua, badan pesawat kepresidenan kini telah dicat dengan menggunakan cat merah dan putih. Dan contoh yang ketiga, Pak Burhan bekerja di dapur sebagai ketua badan penasihat yayasan tersebut. Pada ketiga kalimat tersebut, kata badan punya makna yang berbeda. Kalimat pertama, badan diartikan sebagai tubuh atau jasad manusia secara keseluruhan. Kalimat yang kedua, badan diartikan sebagai bagian utama dari suatu benda. Dan sedangkan pada kalimat yang ketiga, badan diartikan sebagai sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu.